Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di cerita misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak kecil bernama Danu. Baru berusia 13 tahun, ia tinggal bersama kakeknya di sebuah gubuk reot beratapkan rumbia. Dindingnya sudah miring dimakan usia, dan lantainya hanya tanah yang keras. Kehidupan mereka sangat miskin. Setiap hari, Danu harus membantu kakeknya mencari kayu bakar di hutan, menimba air dari sumur jauh di pinggir desa, dan kadang-kadang mengais sisa hasil panen warga yang berbaik hati memberinya. Sejak orang tuanya meninggal karena sakit ketika Danu masih kecil, kakeklah satu-satunya keluarga yang ia punya. Meski begitu, Danu adalah anak yang rajin dan penuh semangat. Matanya selalu menyimpan cahaya harapan. Setiap kali memandang puncak gunung yang menjulang tinggi, ia selalu berbisik dalam hati, "Suatu hari nanti, aku akan membawa kakek keluar dari kemiskinan ini. Aku akan membuat gubuk ini berubah jadi rumah yang layak, dan kakek bisa beristirahat dengan tenang." Namun jalan menuju cita-cita itu tidak mudah. Desa tempat Danu tinggal terisolasi, jarang ada orang kota yang datang. Sekolah pun jauh, harus ditempuh dengan berjalan kaki. Selama 1 jam melewati jalan berbatu dan sungai kecil, meski kadang hanya mengenakan baju lusuh, penuh tambalan dan sandal yang sudah putus, Danu tak pernah menyerah berangkat ke sekolah. Kakeknya sering berkata dengan suara serak penuh kasih, "Danu, jangan berhenti sekolah. Cucuku, ilmu itu akan jadi bekalmu kelak. Walau kita miskin, asal kau punya ilmu, kau akan jadi orang yang berguna." Kata-kata itu selalu Danu genggam erat di hatinya. Namun, suatu hari, ketika hujan deras turun tanpa henti, selama 3 hari berturut-turut, bencana datang. Sungai di dekat desa meluap. Air masuk ke gubuk reot mereka. Danu dan kakek hanya bisa menyelamatkan diri ke dataran lebih tinggi. Sementara barang-barang mereka hanyut terbawa arus. Disitulah awal perjalanan hidup Danu benar-benar berubah antara perjuangan, air mata, dan sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan masih turun deras ketika Danu dan kakeknya berjalan torsiak-siok ke arah hutan. Gubuk mereka sudah tak tersisa, air bah membawa semua barang seadanya. Dengan tubuh basah kuyup, mereka hanya berpegangan pada satu sama lain. "Cepat, Nu, kita harus cari tempat berteduh." Suara kakek terdengar lirih. Tubuhnya sudah mulai menggigil. Danu menggenggam tangan kakeknya erat-erat. Hutan di kaki gunung itu gelap dan lembab. Pepohonan besar menjulang dengan akar yang melilit tanah. Petir menyambar, membuat Danu sempat ketakutan, namun ia menahan air mata. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pohon besar yang berongga. Danu segera membantu kakeknya masuk ke dalamnya untuk berteduh. Meskipun sempit dan dingin, setidaknya mereka terlindung dari derasnya hujan malam itu. "Bersabarlah, Kek. Besok kalau hujan reda, aku akan cari kayu kering dan buat api," ujar Danu sambil memeluk tubuh renta kakeknya. Kakek hanya mengangguk lemah. Matanya menatap cucunya dengan penuh kasih, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Malam itu, Danu tak bisa tidur. Perutnya lapar, tubuhnya menggigil. Tetapi pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya ia menjaga kakeknya tetap hidup? Keesokan harinya, saat hujan mulai reda, Danu keluar dari rongga pohon. Udara dingin masih menusuk kulitnya. Namun ia berusaha mencari sesuatu untuk dimakan. Ia memungut umbi liar di tanah, mencari buah hutan, dan mengambil daun lebar untuk menadah air hujan. Setiap langkah kecilnya adalah perjuangan. Namun, ketika ia berjalan lebih dalam, Danu menemukan sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki besar lebih besar dari manusia meninggalkan, bekas di tanah becek. Rasa penasaran bercampur takut membuat Danu mengikuti jejak itu. Jejak tersebut membawanya menuju sebuah danau tersembunyi di tengah hutan. Airnya berwarna kehijauan, berkilau, meski langit mendung. Sunyi, hanya suara burung dan gemericik air yang terdengar. Danu menatap takjub. "Tempat apa ini?" bisiknya. Tanpa ia sadari, langkah kakinya baru saja membawa ia dan kakeknya
pada awal sebuah kisah besar antara perjuangan, rahasia, hutan, dan pertemuan dengan sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Danu berjongkok di tepi danau, mencoba mencuci wajahnya yang kotor lumpur. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih seperti rintihan. Suara itu datang dari balik semak belukar. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di sana, ia menemukan seekor monyet kecil berwarna coklat keabu-abuan. Tubuhnya gemetar, dan salah satu kakinya tampak terluka parah. Mungkin terjepit batu, atau terkena jebakan pemburu. Monyet itu menatap Danu dengan mata penuh ketakutan, seakan meminta pertolongan. "Kasihan sekali kau," bisik Danu. Ia tahu, kakeknya selalu mengajarkan, siapapun yang membutuhkan bantuan, tolonglah semampumu. Alam akan selalu membalas kebaikan. Danu melepas kain kecil yang membalut pinggangnya, lalu merobeknya menjadi potongan. Ia membersihkan luka monyet itu dengan air danau, lalu membalutnya perlahan. Monyet itu meringis, tetapi tidak melawan. Setelah selesai, Danu tersenyum tipis. "Mulai sekarang, kau temanku, ya? Aku akan jaga kau sampai sembuh." Ia menggendong monyet kecil itu kembali ke tempat kakek beristirahat di rongga pohon. Kakek yang sudah sedikit membaik tersenyum melihat cucunya membawa teman baru. "Bagus sekali, Nu. Kau punya hati yang lembut," ujar kakek dengan suara serak. "Mungkin hewan kecil itu akan jadi penolongmu kelak." Danu hanya tersenyum, meski belum paham maksud kata-kata itu. Hari-hari berikutnya, Danu merawat monyet kecil itu. Ia mencari buah dan umbi untuk makanan, membawanya air dari danau, dan membersihkan lukanya setiap hari. Perlahan-lahan, monyet itu mulai pulih. Ia bahkan mulai akrab dengan Danu, duduk di pundaknya, atau tidur di pelukan ketika malam dingin datang. Danu memberinya nama si Gugi. Bagi Danu, Gugi bukan hanya hewan, melainkan teman sejati yang membuat kesepian di hutan terasa lebih ringan. Ia merasa, meski hidup penuh kekurangan, Tuhan masih memberinya hadiah berupa persahabatan. Namun Danu belum tahu, pertemuannya dengan Gugi bukan kebetulan semata. Ada sesuatu di hutan itu yang menanti, dan monyet kecil itu kelak akan menuntunnya pada jalan takdir yang lebih besar. Hari-hari di hutan berjalan lambat, namun penuh makna bagi Danu. Setiap pagi, sebelum mencari makanan untuk dirinya dan kakeknya, ia selalu memeriksa luka kaki monyet kecil itu. Balutan kain yang dulu ia ikat, kini mulai kering. Bekas luka perlahan menutup, dan si monyet tidak lagi meringis ketika bergerak. "Hebat sekali kau, Gugi," kata Danu sambil tersenyum. "Kau lebih kuat dari yang kukira." Si Gugi menatap Danu dengan mata bulat cerdasnya, lalu memanjat ke bahu bocah itu. Ia menjerit kecil, seakan menjawab. Kakek yang duduk di dekat api unggun sederhana terkekeh melihat keakraban mereka. "Nu, lihatlah, kau sudah punya sahabat setia," ujar kakek dengan suara hangat. "Ingat, Nat, merawat makhluk kecil sama nilainya dengan menjaga hidup manusia. Alam akan selalu membalas." Danu mengangguk, hatinya lega. Ada rasa bangga tersendiri, meski miskin dan hidup di gubuk reot, ia bisa menolong makhluk lain. Beberapa minggu berlalu, luka Gugi akhirnya benar-benar sembuh. Ia kini lincah melompat dari dahan ke dahan, mencari buah di pepohonan, lalu kembali membawa sebagian untuk Danu. Kadang ia juga turun ke tanah, berlarian di sekeliling Danu, membuat bocah itu tertawa lepas untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama hidup dalam kesulitan, suatu sore, ketika matahari jingga mulai merunduk di balik gunung, Gugi berdiri di cabang pohon besar, lalu menatap Danu. Dengan lincah, ia melompat-lompat, memberi isyarat seakan ingin menunjukkan sesuatu. "Kenapa, Gagi? Kau mau ajak aku kemana?" tanya Danu, penasaran. Monyet itu menjerit pelan, lalu berlari ke arah dalam hutan. Berhenti sebentar, menoleh ke belakang, menunggu Danu mengikutinya. Kakek menatap cucunya dengan tenang. "Ikutlah dia, Nu. Mungkin ada sesuatu yang harus kau lihat." Danu mengangguk, lalu berlari menyusul Gugi. Hatinya berdebar. Ia merasa perjalanan kecil ini bukan sekadar permainan monyet nakal. Ada sesuatu di dalam hutan, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Gugi terus berlari lincah, menembus semak-semak, melompat dari satu batang pohon ke batang lain. Nafas Danu mulai terengah,
Tapi ia tidak berhenti mengikuti sahabat kecilnya itu. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana terasa berbeda. Pepohonan semakin rapat, udara semakin dingin, dan suara-suara hewan hutan terdengar samar. Hingga akhirnya, Gugi berhenti di depan sebuah gua besar. Mulut gua itu dipenuhi suler-suler akar pohon, dan dari dalamnya keluar cahaya samar berwarna keemasan. Danu menelan ludah, hatinya berdebar. Tempat apa ini? Tanpa ragu, Gugi masuk ke dalam gua, sesekali menoleh untuk memastikan Danu mengikutinya. Bocah itu melangkah masuk dengan hati-hati. Semakin jauh ke dalam, cahaya semakin terang, dan suara riuh seperti bisikan banyak makhluk mulai terdengar. Tiba-tiba, di hadapan Danu, terbentang sebuah ruangan gua yang sangat luas, hampir seperti aula istana. Di sana, ratusan monyet dari berbagai ukuran duduk berderet, menatap ke arah mereka. Dan di tengga-tengga ruangan, duduklah seekor monyet raksasa dengan bulu keperakan. Matanya tajam, namun penuh wibawa. Di kepalanya, melingkar sebuah mahkota sederhana dari batu giok hijau. Danu terperangah. Itu adalah Raja Monyet. Suasana mendadak hening. Semua monyet menundukkan kepala ke arah Gugi yang berdiri di samping Danu. Raja Monyet berdiri perlahan, suaranya bergema di dalam gua. "Anakku, akhirnya kau kembali." Danu terkejut. Ia menatap Gagi, yang kini terlihat berbeda. Sorot matanya penuh kecerdasan, dan tubuhnya bergetar seperti menahan haru. Raja Monyet melanjutkan, "Namanya Gugantara, putra tunggalku. Ia hilang ketika para pemburu manusia menyerang kerajaan kami. Kami kira ia takkan kembali. Tapi berkat bocah manusia ini, ia bisa pulang." Semua monyet bersorak, menggetarkan langit-langit gua. Danu menunduk gugup, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia hanya berniat menolong seekor monyet kecil terluka. Ternyata, ia telah merawat putra mahkota kerajaan monyet. Raja Monyet turun dari singgasananya, berjalan mendekati Danu. Dengan suaranya yang dalam, ia berkata, "Anak manusia, engkau telah menyelamatkan darah bangsaku. Mulai sekarang, engkau adalah sahabat kerajaan kami. Katakanlah, apa keinginanmu? Aku akan mengabulkannya." Danu terdiam, hatinya teringat pada kakeknya yang lemah di balik hutan. Hidup miskin, tanpa rumah lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak ingin apa-apa untuk diriku," jawab Danu lirih. "Aku hanya ingin kakekku bisa hidup tenang dan tidak menderita lagi." Raja Monyet menatapnya lama, lalu tersenyum bijak. "Hatimu murni, bocah. Kau akan mendapatkan lebih dari yang kau minta." Cahaya emas di dalam gua semakin terang, menandai awal dari persahabatan besar antara manusia miskin dan kerajaan monyet yang tersembunyi di hutan. Raja Monyet menatap Danu dengan penuh wibawa, lalu mengangkat tangannya yang besar. Dari sela-sela bulu peraknya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau, sebuah batu giok hijau sebesar biji jagung, yang sudah dirangkai menjadi kalung sederhana dengan tali serat hutan. Cahaya dari batu itu berkilat lembut, seakan menyimpan kekuatan misterius di dalamnya. Raja Monyet merunduk, lalu menggantungkan kalung itu di leher Danu. Suaranya dalam dan bergema di seluruh gua. "Anak manusia, kalung ini adalah pusaka kerajaan kami. Namanya Giok Hati. Selama kau memilikinya, engkau tidak akan sendirian." Danu menatap kalung itu dengan takjub. Batu kecil itu terasa hangat di genggamannya, seperti berdenyut hidup. Raja Monyet melanjutkan, "Jika suatu hari kau dalam kesulitan, genggamlah kalung itu erat-erat. Sebutlah namaku Raja Gugantara Agung, lalu ucapkan keinginanmu. Apapun yang kau minta akan terwujud selama itu berasal dari hati yang tulus." Danu terdiam, hatinya bergetar. Ia ingin berlutut, tapi Raja Monyet menahan dengan tangannya yang besar. "Jangan tunduk padaku, bocah. Engkau bukan hambaku. Engkau adalah sahabat kerajaan ini, dan sahabat kami tak akan pernah dibiarkan menderita." Air mata Danu menetes tanpa sadar. Ia teringat pada kakeknya yang lemah, yang sedang menunggu di balik hutan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih. Aku berjanji akan menjaga kalung ini, dan tidak akan menggunakannya dengan serakah."
Raja Monyet tersenyum, sorot matanya lembut. Itulah sebabnya aku memilihmu. Hati murni sepertimu yang akan membawa keseimbangan bagi manusia dan alam. Di belakang, Gugi melompat ke bahu Danu. Menjerit riang seakan berkata, "Kau sekarang bagian dari kami." Dan sejak hari itu, hidup Danu tidak lagi sama. Ia pulang ke kakeknya dengan hati penuh harapan. Sementara di dadanya, tergantung kalung kecil yang menyimpan rahasia besar. Setelah pertemuan agung itu, Raja Monyet mengantar Danu hingga ke mulut gua. Gugi, yang ternyata adalah pangeran kerajaan monyet, ikut bersamanya. Sebelum berpisah, Raja Monyet menepuk bahu Danu dengan tangan besarnya. "Pergilah, anak manusia. Rawatlah kakekmu. Dan ingatlah pesanku. Gunakan kalung itu dengan bijak." Danu mengangguk, lalu berlari kembali melewati hutan, hingga akhirnya tiba di tempat kakeknya beristirahat. Kakeknya masih duduk di dekat pohon besar, tubuhnya lemah, tapi wajahnya cerah melihat cucunya kembali. "Nu, kau dari mana?" "Aku khawatir sekali." Danu memeluk kakeknya erat. "Kek, aku tadi bertemu makhluk yang luar biasa, dan mereka memberiku ini." Ia menunjukkan kalung giok kecil yang tergantung di lehernya. Kakek menatap kalung itu lama, lalu mengangguk pelan. "Itu bukan benda biasa, Nu. Aku bisa merasakannya. Apa yang akan kau lakukan dengannya?" Danu menggenggam kalung itu erat-erat. Matanya menatap sekeliling. Hutan lebat, tanah becek, dan tidak ada rumah lagi. Ia teringat betapa kakeknya sering kedinginan di malam hari. Tidur beralaskan tanah. Dengan hati bergetar, ia menutup mata dan berbisik lirih. "Raja Gugantara Agung, aku ingin sebuah rumah yang bagus, tapi sederhana dan indah. Dengan halaman luas, penuh taman bunga, agar kakek bisa beristirahat dengan tenang." Sekejap, kalung di tangannya berdenyut hangat, lalu memancarkan cahaya hijau lembut. Angin berputar di sekitar mereka, daun-daun bergetar, dan tanah berguncang halus. Ketika cahaya mereda, di hadapan mereka berdiri sebuah rumah kayu indah. Atapnya terbuat dari ijuk yang rapi. Dindingnya kokoh. Jendela-jendelanya terbuka ke arah halaman luas yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni. Sebuah taman kecil terhampar dengan jalan setapak dari batu putih. Udara di sekitarnya terasa segar dan menenangkan. Kakek ternganga, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Air matanya menetes. "Nu, ini rumah untuk kita?" Danu tersenyum lebar, memegang tangan kakeknya. "Iya, Kek. Mulai sekarang, kita tidak akan tidur di tanah lagi. Ini rumah kita." Kakek memeluk Danu erat-erat, tubuh tuanya bergetar karena bahagia. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup miskin, mereka kini punya tempat tinggal yang layak. Sementara itu, Gugi melompat-lompat kegirangan di halaman baru itu, seakan ikut merayakan kebahagiaan sahabatnya. Namun jauh di dalam hutan, cahaya kalung itu juga dilihat oleh sepasang mata asing. Seseorang yang mengintai dari kejauhan tersenyum licik. Batu giok itu ternyata masih ada. Tahun berlalu. Danu yang dulu bocah kurus, berusia 13 tahun, kini tumbuh menjadi remaja tanggung yang gagah. Tubuhnya lebih kuat karena terbiasa hidup di hutan. Wajahnya tenang, dan sorot matanya penuh wibawa. Rumah indah yang dulu ia minta lewat kalung giok kini berdiri kokoh di pinggir desa, dikelilingi taman bunga yang selalu mekar. Dari sanalah ia dan kakeknya menjalani kehidupan baru. Namun, ada sesuatu yang membuat nama Danu mulai dikenal di desanya. Semua berawal ketika tetangga mereka jatuh sakit parah. Orang itu sudah berobat ke tabib desa, tapi tidak kunjung sembuh. Dengan rasa iba, Danu diam-diam menggenggam kalung giok kecil di lehernya, lalu memohon dalam hati, "Raja Gugantara Agung, sembuhkanlah dia, kasihan keluarganya." Kalung itu berkilat sekejap, dan keesokan harinya, orang sakit itu bangun dengan tubuh segar, seakan tidak pernah jatuh sakit. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang desa mulai berdatangan ke rumah Danu, meminta pertolongan. Ada yang demam berhari-hari, ada yang kakinya luka parah, bahkan ada anak kecil yang hampir tak bisa berjalan. Dengan hati yang penuh belas kasih, Danu selalu mencoba menolong mereka. Meski ia tidak pernah mengaku
bahwa semua itu berkat Kalung Giok. Bagi orang-orang desa, Danu kini dikenal sebagai pemuda berhati suci yang diberi anugerah penyembuh. Kakek sering menasehatinya, "Ingat Nu, gunakan kemampuanmu untuk kebaikan. Jangan sampai kau terjebak dalam kesombongan, atau kalung itu justru akan membawa bencana." Danu selalu mengangguk. Ia tidak ingin kekuatan itu membuatnya angkuh. Ia hanya ingin membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Namun semakin banyak orang yang tahu tentang kemampuannya, semakin banyak pula yang datang, tidak hanya dari desa sebelah. Bahkan ada orang-orang asing dari jauh yang mendengar kabar tentang pemuda penyembuh di kaki gunung. Di antara orang-orang asing itu, ada pula yang hatinya tidak bersih. Mereka tidak sekadar ingin sembuh, melainkan menginginkan rahasia kekuatan Danu. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya akan segera berubah lagi kali ini. Bukan hanya ujian dari alam, melainkan juga dari manusia yang serakah. Seiring berjalannya waktu, nama Danu si penyembuh semakin terkenal. Orang-orang dari desa lain berdatangan, membawa keluarga mereka yang sakit, berharap kesembuhan. Setiap kali Danu menolong, kalung giok itu bergetar halus. Cahaya hijaunya berkilat sesaat, lalu penyakit sirna begitu saja. Bagi warga desa, Danu bukan lagi anak miskin yang dulu tinggal di gubuk reot. Ia sudah menjadi pemuda bijak yang dihormati. Orang-orang mulai menyebut rumahnya dengan sebutan Rumah Taman Harapan. Namun, kabar tentang keajaiban itu akhirnya sampai juga ke telinga orang-orang luar yang berhati tamak. Suatu hari, saat Danu baru saja selesai membantu seorang anak kecil yang demam, datanglah 3 orang asing ke desanya. Pakaian mereka berbeda dengan orang kampung biasa, rapi dan mahal. Sorot mata mereka tajam, penuh perhitungan. Mereka mendatangi Danu dengan sopan, tapi nada suara mereka mengandung tekanan. "Jadi kau yang disebut-sebut bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa?" tanya salah satu dari mereka. Danu menunduk rendah hati. "Saya hanya menolong sebisanya, Tuan. Semua kesembuhan datang dari Tuhan." Orang asing itu tersenyum tipis, lalu mendekat, menatap kalung giok kecil yang tergantung di leher Danu. "Kalung itu sepertinya bukan benda biasa ya?" Danu terdiam, hatinya langsung berdebar. Ia teringat pesan Raja Monyet. Gunakanlah dengan bijak, dan jangan biarkan keserakahan manusia menyentuhnya. Kakek yang berdiri di samping Danu segera menimpali. Itu hanya kalung kenangan dari orang tuanya. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Namun mata orang asing itu berbinar, seakan semakin yakin dengan dugaannya. "Kalau begitu, izinkan kami meminjamnya sebentar." "Tentu." Dengan imbalan yang besar, Danu menggeleng mantap. "Maaf Tuan, kalung ini tidak untuk diperjualbelikan." Wajah orang asing itu berubah masam. Mereka saling pandang, lalu pergi dengan langkah berat. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik lirih di telinga Danu. "Suatu saat, kau akan menyesal menolak tawaran kami." Sejak hari itu, hati Danu tidak pernah benar-benar tenang. Ia tetap menolong orang, tapi ia tahu ada bahaya yang mengintai. Kalung giok itu bukan hanya anugerah, melainkan juga beban besar yang akan menguji keberanian dan ketulusannya. Beberapa minggu setelah kunjungan pertama, orang-orang asing itu kembali ke desa. Kali ini, mereka datang tidak hanya bertiga, tetapi membawa belasan pria bertubuh kekar dengan wajah bengis. Malam-malam, mereka mengintai, bersembunyi di balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang, mereka akhirnya bergerak. Dengan senjata tajam di tangan, mereka mengepung rumah Danu. "Serahkan kalung itu, bocah!" teriak salah satu pemimpin mereka. "Atau rumahmu akan kami hancurkan, dan kakekmu akan kami bawa." Kakek yang sudah renta gemetar ketakutan. Tapi Danu berdiri di depan rumahnya dengan tenang. Ia tahu inilah saatnya membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan kalung, tapi juga akal dan keberaniannya. Dengan suara lantang, Danu menjawab, "Kalung ini bukan milikku seorang. Kalung ini adalah amanah. Kalian takkan pernah bisa memilikinya, karena hati kalian penuh keserakahan." Para penyerang tertawa mengejek. Mereka maju, hendak merampas dengan paksa. Namun, tiba-tiba, gugis sang pangeran monyet, yang selalu setia menemani Danu melompat dari pepohonan. Bersama puluhan monyet lain, mereka menyerbu para penyerang, mencakar,
menggigit, dan membuat barisan mereka kacau balau. Dalam kekacauan itu, Danu menggenggam kalung gioknya erat-erat. Ia berbisik dengan penuh keyakinan, "Raja Gugantara Agung, lindungi desa ini dari kejahatan mereka." Kalung itu bersinar terang, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Angin kencang berhembus, tanah berguncang, dan akar-akar pohon hutan tiba-tiba menjalar keluar dari bumi, melilit kaki para penyerang. Mereka berteriak panik. Senjata mereka terlepas, tubuh mereka tak bisa bergerak. Pemimpin mereka mencoba melawan, tapi cahaya dari kalung membuat matanya silau. Hingga akhirnya, ia jatuh tersungkur. Danu berdiri gagah di tengah cahaya hijau itu. Wajahnya penuh ketegasan. "Pergilah kalian. Sebelum hutan ini menelanmu hidup, jangan pernah kembali." Dengan rasa takut yang tak terbendung, orang-orang asing itu akhirnya melarikan diri, meninggalkan desa dalam keadaan porak-poranda. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu keluar dari rumah masing-masing, lalu berlarian menuju Danu. Mereka menatap pemuda itu dengan mata penuh hormat. "Danu telah menyelamatkan kita semua," bisik mereka, sebelum akhirnya bersorak dan memuji keberanian serta ketulusan hatinya. Kakek memeluk cucunya erat, meneteskan air mata haru. "Nu, kau bukan lagi bocah kecil yang dulu tinggal di gubuk reot. Kau kini pelindung desa ini." Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mengusik Danu dan desanya. Namun, di balik semua itu, Danu sadar ancaman sesungguhnya mungkin belum berakhir. Karena kalung giok bukan sekadar pusaka, melainkan kunci dari sebuah rahasia besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa tahun setelah peristiwa para penyerang, Danu kini sudah dewasa, penuh wibawa. Rumahnya tetap indah. Taman di sekelilingnya mekar sepanjang tahun, dan ia dikenal sebagai pemimpin desa yang bijaksana dan adil. Setiap keputusan penting selalu ia buat dengan pertimbangan matang, selalu menempatkan kepentingan warga di atas segalanya. Karena kepintaran, keberanian, dan kebaikannya, banyak gadis di desa mulai menaruh hati padanya. Mereka datang ke rumah Danu dengan senyum manis. Terkadang sekadar ingin mengobrol, terkadang memberi buah atau bunga dari kebun mereka. Danu menyambut semua dengan sopan dan ramah. Namun, tetap menjaga jarak. Ia tahu, hatinya lebih terpaut pada tanggung jawab dan misi hidupnya daripada urusan cinta. Kakeknya sering menasehatinya, "Nu, kau boleh disukai banyak orang, tapi jangan lupa, hati yang tulus itu lebih berharga daripada pujian banyak orang." Meskipun begitu, tidak jarang gadis-gadis itu bersaing untuk menarik perhatian Danu. Ada yang mencoba memasak makanan favoritnya, ada yang menenun kain indah untuknya, bahkan ada yang rela membantu pekerjaan di taman rumahnya hanya agar bisa dekat dengannya. Danu hanya tersenyum dan menepikan segala hal itu dengan bijak. Ia tahu, setiap senyum atau perhatian yang diberikan orang padanya adalah penghargaan, bukan hak miliknya. Namun ia tetap menghargai semua kebaikan mereka dengan hati yang hangat. Di sisi lain, kalung giok di leher Danu selalu menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang melekat padanya. Kekuatannya bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk melindungi desa dan warga yang dicintainya. Seiring waktu, Danu menjadi simbol harapan bagi seluruh desa. Anak-anak menirukan gerakannya saat bermain. Orang dewasa menaruh hormat, dan gadis-gadis tetap datang dengan senyum mereka, berharap sedikit saja perhatian dari pemuda bijak itu. Namun, di balik semua itu, Danu merasakan bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggu, bukan dari manusia yang tamak, tetapi dari alam dan misteri hutan yang selama ini memberinya kekuatan. Suatu pagi, ketika kabut tipis masih menyelimuti desa, terdengar suara aneh dari arah hutan. Hewan-hewan bersikap gelisah, burung-burung berterbangan panik, dan angin berhembus kencang meski langit tampak cerah. Danu yang sedang memeriksa taman bunga rumahnya segera berdiri, menatap ke arah hutan. Gugi yang selalu setia di pundaknya menjerit keras seakan memberi peringatan. Kakek menatap cucunya dengan serius. "Nu, ini bukan tanda baik. Alam sedang marah atau sesuatu yang kuat sedang mendekat." Tanpa membuang waktu, Danu mengumpulkan warga desa dan menginstruksikan mereka untuk berlindung di rumah Rama yang aman. Ia tahu,
Sebagai pemimpin, tanggung jawabnya bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi seluruh desa. Tidak lama kemudian, dari dalam hutan muncul makhluk yang tak pernah dilihat manusia desa sebelumnya. Sosoknya tinggi, tubuhnya berlapis kulit seperti batu, dengan mata menyala, merah menyala, dan aura yang membuat tanah bergetar setiap langkahnya. Makhluk itu mengaum keras, menakuti semua yang melihatnya. Warga desa gemetar ketakutan, namun Danu maju selangkah ke depan. Dengan tegas, ia mengangkat tangan, memegang kalung giok yang tergantung di lehernya, dan berbisik, "Raja Gugantara Agung, lindungi desa ini." Kalung giok berkilat terang, memancarkan cahaya hijau ke seluruh hutan. Gugi dan ratusan monyet dari hutan muncul, mengelilingi Danu, siap melindungi desa. Danu menatap makhluk itu, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku Danu, pemimpin desa ini. Aku tidak ingin melawanmu tanpa alasan. Apa yang kau inginkan dari desa kami?" Makhluk itu berhenti sejenak, menatap Danu dengan mata merah menyala. Sebuah suara bergema dari tubuhnya, dalam dan bergemuruh. "Alam terganggu. Manusia mengganggu keseimbangan. Aku datang untuk menegakkan hukum alam." Danu menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap makhluk itu dengan tegas. "Kami menghormati hutan, dan aku sendiri menjaga keseimbangan alam. Jika kau menyerang desa, yang akan kau rusak bukan hanya manusia, tapi juga alam di sekitar sini. Tolong berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa kami hidup selaras denganmu." Cahaya dari kalung giok semakin terang, tanah bergetar, angin berputar, dan Gugi melompat ke depan, mengaum menantang makhluk itu. Seketika, aura makhluk itu mulai melunak, menyadari kekuatan dan keberanian Danu. Dengan kecerdikan, keberanian, dan ketulusan hatinya, Danu berhasil membuat makhluk itu berhenti menyerang. Alih-alih menghancurkan desa, makhluk itu akhirnya berbalik, menghilang ke dalam hutan, meninggalkan jejak gemuruh yang mengingatkan bahwa alam selalu mengawasi. Warga desa bersorak, memuji keberanian Danu. Kakek memeluk cucunya erat-erat. "Nuh, kau bukan hanya penyembuh dan pemimpin. Kau pelindung sejati desa ini." Danu menatap kalung giok di lehernya. Ia tersenyum, menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan hanya pada batu giok, tapi pada ketulusan, keberanian, dan kebijaksanaan hatinya. Dan sejak hari itu, desa Danu hidup damai, dihormati oleh manusia dan makhluk hutan. Sementara pemuda itu tetap menjadi pemimpin bijak yang dicintai semua.